Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Banyaknya para pelajar yang ikut berunjuk rasa diyakini karena hasutan dan provokasi di media sosial. Para pelajar yang ditangkap polisi mengaku tidak tahu menahu apa tujuan untuk unjuk rasa yang mereka ikuti. Mereka pun mengaku hanya ikut-ikutan. Banyaknya pelajar tingkat SMA dan SMK yang terprovokasi ajakan unjuk rasa di Jakarta dan sejumlah daerah, sebagian besar terpengaruh ajakan provokatif di media sosial. Sejumlah WhatsApp grup pelajar dan media sosial dimasuki ajakan-ajakan unjuk rasa dengan narasi yang menyesatkan. Menurut Karopenmas Polri, Brigjen Polisi Awi Setiono, di antara pengunjuk rasa yang ditangkap polisi, sebagian besar malah dari kalangan pelajar, baik siswa SMK maupun SMA, bahkan SMP. Dan dari hasil pemeriksaan polisi, para pelajar tersebut tidak mengetahui isi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI dan mengikuti unjuk rasa karena ada ajakan dari media sosial. Mereka turun di Gambir, turun di Jakarta Timur, kemudian di Tangerang, di Jakarta Pusat, di Pejombongan kita tangkepin. Ternyata mereka tidak tahu apa-apa setelah kita tanya testimoni, karena dia cuma mau membaca di media sosial ajak-ajakan demo. Dan yang paling menyedihkan setelah kita lakukan rapid test, dari sekian orang yang kita tangkap 27 reaktif dan sekarang kita sudah bawa ke Wisma Atlet. Seperti yang terjadi di Tangerang, polisi menangkap 40 pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Tangerang saat ikut berunjuk rasa bersama massa di kawasan Cikupa. Polisi mengamankan mereka dari barisan massa pengunjuk rasa. Puluhan pelajar diamankan polisi ke Mapolresta Tangerang. Polisi juga menangkap ratusan pelajar yang ikut berdemonstrasi di komplek kantor gubernur dan DPRD Jawa Tengah. Di Semarang, aparat Polrestabes Semarang menangkap 269 pengunjuk rasa yang kebanyakan justru datang dari luar kota Semarang. Tidak tanggung-tanggung, menurut polisi, lebih dari 60% pengunjuk rasa merupakan pelajar. Sama seperti di daerah lain, mereka terprovokasi ajakan unjuk rasa melalui media sosial dan grup WhatsApp dan mengaku hanya ikut-ikutan. Kami dari Polrestabes Semarang sudah proses sempat mengamankan sejumlah 269 orang. Terus kemudian kita lakukan klarifikasi, kita tanya-tanya segala macam, kita interview, pendataan. Dari 269 tersebut, tahap pertama kita pulangkan sejumlah 76 orang di TKP atau di tempat gedung DPRD. Terus kemudian sisanya sejumlah 193 kita lakukan proses pendalaman di Polrestabes. Polisi sangat menyayangkan para pelajar yang ikut-ikutan berunjuk rasa tanpa mengetahui apa yang sedang diperjuangkan. Mereka hanya termakan provokasi melalui media sosial. Tindakan mereka tentunya sangat berpotensi membahayakan diri mereka sendiri, karena tidak jarang gelombang unjuk rasa yang mereka ikuti berujung anarkis. Pada akhirnya orang tua mereka yang kerepotan mencari keberadaan anak-anak mereka yang ikut berunjuk rasa. Polisi berharap para orang tua lebih mengawasi lebih ketat anak-anak mereka, terutama hasutan dan penyebaran hoaks di media sosial. Tim Liputan Metro TV. Gelombang aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja terjadi di berbagai daerah, tak hanya kelompok buruh dan mahasiswa. Unjuk rasa nyatanya juga diikuti oleh para anak sekolah menengah yang tidak tahu menahu substansi demonstrasi. Mereka ikut-ikutan karena terpancing provokasi di media sosial. Tak pelak rencana aksi damai yang dilakukan nyatanya tak sedikit yang berujung ricuh, bahkan anarkistis. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kali ini pakar psikologi politik Hamdi Muluk. Kita akan langsung ke Profesor Hamdi Muluk. Selamat pagi, Pak Hamdi Muluk. Selamat pagi, Yohana. Selamat pagi, pemirsa. Selamat pagi, Indonesia. Selamat pagi, Indonesia. Sehat selalu. Terima kasih setelah bergabung bersama Metro Pagi Prime Time. Langsung saja, Pak Hamdi, saya ingin bertanya, sebelum kita membahas terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerjanya ini, apa komentar Anda terkait dengan demo rusuh yang diikuti para siswa yang hanya ikut-ikutan bahkan tidak tahu substansinya? Ya, ini sebenarnya ujian untuk pematangan demokrasi kita, ya. Sebenarnya bukan hanya ini, dari seluruh rangkaian demo unjuk rasa
mengiringi proses demokrasi kita ini, ada beberapa catatan memang yang perlu kita garis bawahi. Ini ada logika demokrasi yang belum matang, keliru katakanlah begitu. Seolah-olah begini, kalau Anda bisa mengerahkan massa lebih besar, maka suara Anda akan terdengar lebih bagus, lebih argumentatif, dan itu mengandung kebenaran, katakanlah begitu. Jadi orang berlomba-lomba untuk pengerahan massal besar-besaran. Jadi kita bukan berpikir bahwa substansi itu lebih penting, ya. Tapi kadang-kadang sensasi itu lebih penting. Nah, jadi atau misalnya dalam konteks demokrasi yang sejati seharusnya voice itu kan lebih penting ya, apa yang disuarakan, bukan noise-nya. Nah, noise itu berasal dari massa riuh yang begitu banyak, ditambah lagi bumbu-bumbu disinformasi atau hoax, ditambah lagi bumbu-bumbu provokasi, semakin meriah, semakin ramai itu semakin hebat. Atau kalau kita katakan ini pengarahan otot itu akan lebih didengar daripada pengarahan otak. Jadi kalau otak itu kan bicara gagasan, substansi. Nah, harusnya demokrasi yang bagus, kalaupun itu misalnya disuarakan oleh 10, 20, 30 orang, nggak usah banyak. Tapi itu mengandung kekuatan argumentasi, voice yang bagus, nah itu harusnya lebih didengar. Nah kita enggak, politik kita itu bebal. Jadi kalau nggak didengar, orang ngancam gini, besok saya turunin massa yang beratus-ratus ribu ya, kalau kami nggak didengarin, besok kami turunin lagi jutaan. Nah logikanya selalu begitu yang dibangun. Iya. Pak Hamdi, lalu apa sebenarnya jika demikian yang menjadi celah terbesar dalam komunikasi pemerintah terkait mensosialisasikan Undang-Undang Cipta Kerja ini sehingga mudah sekali kok warga atau mungkin sebagian besar massa ini diprovokasi? Itu yang saya katakan tadi, harusnya DPR atau pemerintah juga lebih melihat substansi saja, atau kalaupun itu sudah disuarakan oleh sedikit orang, itu didengar, substansinya penting gitu ya. Nah, tapi ada juga logika kadang-kadang logika bebal itu. Mungkin para pembuat kebijakan kalau tidak ditekan oleh ratusan ribu, jutaan orang baru mau mendengar gitu, itu kan juga tidak bagus gitu loh. Nah, jadi, memang kalau logika itu kita pakai, jadi orang mengancam misalnya, besok saya turunkan massa lebih besar. Nah, padahal misalnya orang-orang yang concern, yang bisa disatukan oleh isu tadi, mungkin nggak begitu banyak kan. Misalnya sekarang dalam konteks ini mahasiswa mengerti, buruh mengerti isunya begitu ya. Tapi ini kalau cuma itu yang diturunkan, masanya sedikit misalnya. Nah, mulailah penggagas demo itu terpancing juga dengan tadi unjuk besar-besaran massa itu. Nah, mulailah direkrut. Nah, itu yang terjadi. Jadi nah kebetulan struktur sosiologis kita memang mudah merekrut orang-orang untuk turun demo itu satu ya, karena faktor misalnya banyak pengangguran di antara orang-orang muda. Terus ya ada orang-orang muda gitu yang kurang penyaluran energi lah. Ya, kita olahraga juga tidak bisa tersalurkan energi fisiknya. Anak-anak muda itu banyak itu yang bisa direkrut. Ya. Anak SMP, anak SMK, anak-anak itu yang sebenarnya nggak tahu mana urusannya itu. Nah mungkin dengan sedikit insentif saja sudah mau ya. Tidak hanya insentif finansial ya, datang ke tempat dikasih amplop sekian ribu gitu. Tapi kadang-kadang memang senang saja anak-anak muda seperti itu secara psikologis ya. Nah, repotnya masa-masa seperti ini yang tidak terkoneksi dengan isu-isu yang substansial tadi, di lapangan itu yang ada adalah ekspresi psikologis. Ya, katarsis itu bahasa psikologis ya, merusak, huru-hara, senang-senang begitu ya. Makin heboh, makin senang begitu, makin terpuaskan ekspresi emosinya itu. Nah, ini kan jadi tidak terkendali. Nah, padahal Undang-Undang Unjuk Rasa itu, kenapa polisi harus mendata misalnya orang-orang yang hanya punya concern yang ada di lapangan supaya teridentifikasi ini orang-orang yang benar-benar menyuarakan substansi tadi, voice yang harus kita dengar, bukan noise yang riuh besar gitu loh. Ditambah lagi kemarahan anak. Jadi sulit di lapangan itu nanti akhirnya mengontrol, tidak terjadi ekses-ekses kekerasan itu. Karena nah jika demikian, strategi apa Prof? Ya. Strategi apa yang memang harus dilakukan oleh pemerintah khususnya agar bisa dicegah sejak awal?
Nah, saya belum bicara juga tadi bahwa kondisi seperti ini kadang-kadang dipahami juga oleh aktor intelektual, Mbak ya, dan dia tunggangi untuk kepentingan politik. Nah, ini kayak saya ingin mengatakan aktor-aktor intelektual ini hanya memenuhi syahwat politiknya. Dia tahu kondisi ini, ya, bahwa banyak orang yang bisa dikerahkan, nanti ada yang membiayai, ada yang mengatur dan segala macam gitu loh. Jadi demokrasi kita tuh mau jadi riuh betul, noise pertebaran di mana-mana dan dengan amarah, dengan otot, dengan kekerasan gitu loh. Kalau dengan cara itu orang berpikir baru aspirasinya didengar atau tekanan-tekanan politiknya didengar gitu. Nah, ini kan bukan cara berpolitik yang bermartabat sebenarnya. Jadi nggak tahu saya kapan kita bisa ke depan itu berpolitik agak lebih martabat gitu loh. Jadi ini primitif sebenarnya kalau menurut saya. Para ahli menyebut ini bukan lagi demokrasi, namanya mobokrasi, mob. Jadi pengerahan kalau masanya makin banyak makin bagus. Ini kan mobokrasi sebenarnya. Oke, Prof, bagaimana Anda melihat penanganan yang sudah dilakukan pemerintah saat ini? Apa yang mungkin perlu dievaluasi dan dikritisi secara kita lihat secara psikologi politik kan sudah ada mungkin kemarin pidato juga presiden dan juga ada beberapa aparat terkait juga sudah memberikan suaranya. Apakah itu cukup untuk kemudian membuat atau meredam situasi? Ya, pidato Pak Presiden semalam itu bagus sekali, ya, memberikan kejelasan, memberikan ketenangan dan menyejukkan bahwa ada disinformasi, itu kita sadari, ya, dan memang ini masa post-truth sekarang ini dengan media sosial yang begitu bebas begitu ya, memang kita perlu kecerdasan lebih tinggi ya sebenarnya, tapi kan memang masalah juga literasi politik atau literasi media kebanyakan masyarakat kita itu rendah, jadi gampang betul terprovokasi oleh hoax, disinformasi di media sosial dan turun ke jalan tanpa tahu urusannya begitu dan bawaannya marah begitu ya. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu kadang-kadang tidak terlalu fair juga kita terus-terusan menyalahkan aparat ya. Orang bahasa begitu banyak, beringas begitu ya, saling terprovokasi kalau sudah di lapangan. Nah, jadi memang repot gitu. Saya ingin mengatakan memang repot gitu. Bahkan negara-negara maju seperti Amerika, Eropa pun kalau masa beringasnya itu terlalu banyak ya, masa yang non substantif tadi, masa yang hanya noise, masa yang hanya ribut tadi yang bukan orang berkepentingan terlalu banyak dan dia secara psikologis agresif, merusak gitu. Memang kemampuan Dalmas itu ya ada batasnya, Mbak. Jadi saya kadang-kadang kita harus fair juga. Saya melihat ada himbauan dari para elit katanya, ayo polisi jangan brutal menangani demonstran. Hal yang sebaliknya juga harus kita himbau ke demonstran. Kalian juga jangan memprovokasi aparat. Mereka juga manusia yang punya batas-batas kemampuan menahan diri, emosi begitu. Jadi ini terjadi bentrokan di lapangan begitu. Baik, Pak Hamdi Muluk, terima kasih untuk ulasannya. Kita berharap semoga memang ke depan jauh lebih baik dan bisa dicegah ya. Komunikasi politiknya pun juga lebih baik lagi dan tidak ada provokasi yang kemudian memperkeruh suasana di lapangan. Terima kasih Pak Hamdi Muluk, pakar psikologi yang sudah bergabung bersama Metro Pagi Prime Time.